niat atau permintaan mati syahid itu oleh Allah dipenuhi meskipun dia tidak berkesempatan berangkat ikut perang membela agama Allah, jihad fisabilillah dan terbunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sallallahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ta'ala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji serta segenap mustami serta segenap pemirsa atau penyimak dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hadis yang ke-57, masih di dalam bab as-sidq atau bab tentang kejujuran. Dalam hadis yang ke-57 ini, hadisnya lumayan pendek tetapi terasa sedemikian kontroversial. Kontroversial itu mak bisa ya, itu kontroversial. Mak bisa ya, begitu. Baik, kita langsung bacakan Ar-Rabi'. Jadi hadis yang keempat dalam bab kejujuran ini, dalam bab as-sidq. Dalam keseluruhan kitab, hadis ini ditempatkan di urutan ke-57 oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Thabit wakila Abi Sa'id, dari sahabat Abi Thabit, atau ada yang mengatakan atau sering juga disebut orang ini, sahabat ini, sebagai Abi Sa'id. Wakila, dan juga disebut oleh para sahabat yang lain sebagai Abil Walid. Abil Walid Sahal bin Hunayf. Wahuwa Badriyun. Jadi sahabat Abi Sa'id ini atau juga disebut Abi Thabit ini adalah di antara peserta perang Badar. Dia veteran perang Badar. Ya. Wahwa Badriyun. Jadi Badriyun maksudnya adalah sebagai ya veteran, termasuk peserta perang Badar yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin di Madinah, di Badar. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beliau merahmati beliau. Langsung kita ke hadisnya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Thabit bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallah man sahdi
Man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah syahadah. Syahadah itu mati syahid. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, itu bisidqi, dengan permintaan yang betul-betul jujur, dengan permintaan yang betul-betul tulus, ingin mendapatkan derajat syahid, kematiannya ingin mendapatkan derajat kematian syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut bisidqi. Permintaannya kepada Allah untuk mati syahid itu betul-betul jujur, ingin memperoleh keutamaan, kemuliaan di sisi Allah. Ballaghallahu, maka Allah akan mengkabulkan, Allah akan menyampaikan. Apa istilah Maduranya itu mengkabulkan itu apa, Bu? Menyampaikan patoro nggih. Nggih, patoro, Pak. Bahasa Maduranya mengabulkan itu apa? Iya, mengabulkan. Ya. Ballaghahullahu ta'ala, Allah akan mengabulkan, maka Allah mengabulkan manazilas syuhada, pada tingkatan, pada derajat kesyahidan, pada derajat mati syahid, ya, pada derajat mati syahid. Wa in mata ala firashi, wa in mata ala firashihi, meskipun orang itu mati tidak dalam peperangan, tidak dalam peperangan jihad fisabilillah, meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya. Nah, ini yang saya sebut kontroversi tadi, Pak. Iya ya begitu, masa iya ya begitu kan? Kok bisa begitu? Jadi barang siapa yang dengan jujur, dengan tulus mengharap, minta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan niat itu dengan derajat syahid, betul-betul kematiannya kelak mati syahid, meskipun zahirnya dia matinya mati sakit di atas tempat tidur, tidak mati di medan perang jihad fisabilillah. Ini Bapak sekalian, rawahul Muslim, hadisnya sahih. Jadi ini menunjukkan satu keistimewaan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amaliyahnya relatif ringan, relatif sedikit, tetapi memiliki keutamaan atau nilai di sisi Allah itu sangat besar. Maka ketika kita mendengar itu sholat, perintah sholat yang masyhur itu diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah di Sidratul Muntaha, diberi tugas sholat untuk kaum muslimin, untuk umat Islam, itu sholat 50 waktu. 50 waktu. Pas turun ketemu Nabi siapa, diminta suruh diskon, naik lagi sampai terakhir diskon tinggal 5 waktu, tinggal 5 waktu. Nah, tetapi meskipun sedikit amalannya, ini keutamaannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini, di dalam Islam ini keutamaannya melebihi keutamaan umat nabi-nabi sebelumnya. Ini diantara 5 keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ya, diantara ini amaliyahnya sedikit, dicukupkan hanya 5 waktu sholatnya, dicukupkan hanya berazam, berniat kuat, memohon kepada Allah dengan sejujur-jujurnya untuk kelak mati syahid, begitu. Kemudian niat atau permintaan mati syahid itu oleh Allah dipenuhi meskipun dia tidak berkesempatan berangkat ikut perang membela agama Allah, jihad fisabilillah, dan terbunuh. Ini luar biasa keistimewaan ini. Hadis ini diawali dari seorang mu'alaf.
yang belum lama masuk Islam. Di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang mu'alaf itu memang dituntunkan untuk dilembutkan hatinya. Orang yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam, atau orang yang sudah condong hatinya kepada Islam, ini diberi harta benda. Diberi harta benda untuk mengcover kesulitan-kesulitannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka diantara lain untuk melembutkan hatinya, agar orang yang mu'alaf ini semakin kuat di dalam Islam. Atau orang yang belum masuk Islam tapi sudah condong, itu diantaranya berhak mendapatkan distribusi harta Baitul Mal. Nah, suatu hari seorang sahabat yang masuk Islam, dari non muslim jadi masuk Islam, diberilah harta banyak oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini, orang ini menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam tidak mencari harta benda, tidak mengharapkan diberi harta segini banyak. Lalu apa yang kau cari di dalam Islam? Saya di dalam Islam hanya ingin bisa ikut berperang dan ada panah yang menancap di leher saya. Seperti itu, Bu. Artinya dia mengharapkan mati syahid. Karena keutamaan mati syahid itu diantaranya adalah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dijamin masuk surga, kecuali kalau masih punya tanggungan hutang piutang. Hati-hati hutang piutang ini, ya. Meskipun derajat mati syahid itu sangat tinggi di sisi Allah, kalau masih punya hutang belum bisa masuk surga sampai hutangnya ini dibayar. Ini makanya hati-hati sekali. Nah, kemudian setelah sahabat tadi yang baru masuk Islam itu menolak diberi harta, kemudian ditanya kenapa, yang dicari apa dalam Islam, hanya ingin berkesempatan ikut perang di jalan Allah dan ada anak panah yang menancap di leher dan saya mati syahid. Nah, maka kemudian tidak berapa lama ada pengumuman untuk jihad, dan orang ini mendaftar, ikut serta, dan ditemukanlah orang ini kemudian mati syahid beneran, mati di dalam perang jihad fisabilillah itu. Nah, dari sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengharapkan, meminta kepada Allah kematian mati syahid, yang mati syahid itu derajatnya sangat tinggi, maka Allah akan pasti mengkabulkan atau memenuhi keinginan itu, meskipun tidak berkesempatan ikut perang secara fisik, meskipun matinya di atas tempat tidur. Ini istimewanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita meskipun di keadaan yang aman, negara tidak berperang, juga tidak ada tanda-tanda kaum muslimin mau berperang dengan orang kafir misalkan, kita tetap disyariatkan di sini, ya. Di antaranya faedah yang bisa kita ambil adalah kita disunnahkan atau dituntunkan untuk meminta kepada Allah, memohon derajat kematian syahid. Ya Allah, berikanlah kematianku kelak adalah kematian yang syahid, kematian syahid. Nah, ini kalau benar-benar seperti itu keinginannya Bapak Ibu sekalian, Allah akan mengkabulkan dalam bentuk dua hal. Yang pertama, benar-benar akan ditemukan dengan kondisi di mana orang itu akan berangkat berperang dan terbunuh di medan perang membela agama Allah, dia syahid. Atau Allah dalam memenuhi permintaan orang ini tidak perlu mengirim ke medan perang, dibikinlah negerinya ini aman, Indonesia ini aman, sehingga kita tidak usah berperang, begitu, sehingga tidak ada kesempatan kita berperang. Kematian kita kematian biasa, ya sakit biasa di tempat tidur atau di rumah sakit. Nah, karena sudah memohon dengan tulus kepada Allah untuk memperoleh kematian mati syahid, maka kematian yang di tempat tidur tadi itu dianggap oleh Allah, disampaikan derajatnya oleh Allah dalam derajat kematian yang syahid. Enak nama mboten, Bu? Enak nih Ibu, Masya Allah. Ini sesungguhnya Ibu sekalian, konten atau tema kematian syahid ini sesungguhnya hanya satu contoh, hanya satu bentuk apa itu,
Satu bentuk kasus saja. Sesungguhnya niat yang kuat atas segala kebaikan itu oleh Allah pasti akan diberikan, akan disampaikan derajatnya sesuai dengan yang diniatkan tadi. Misal sekarang Bu, kita secara ekonomi orang tandi, mau makan tiap hari harus arao. Buruh, apa buruh itu Pak namanya Pak? Buruh itu apa? Iya buruh ke sawah arao. Ya, atau metik melati atau apalah. Ini untuk makan sehari-hari pas. Tapi pengen punya kesempatan, pengen punya kesempatan untuk bisa ibadah haji dan memperoleh haji yang mabrur. Kuat niatnya, meminta kepada Allah siang malam dalam sholat-sholatnya, ya Allah, sampaikanlah hamba ke rumahmu, ke Baitullah sebagai haji dan pulang dengan memperoleh haji yang mabrur ya Allah. Ini Bu, tekaklah tidak sampai apabila tidak putus niat sepanjang hidupnya itu untuk bisa beribadah haji dan memperoleh pahala haji mabrur, meskipun tidak bisa berangkat sampai mati. Ini sesuai dengan hadis perumpamaan yang mati syahid tadi, derajatnya sudah diberi derajat haji yang mabrur. Ini Bu, saya sering di mana-mana sampaikan Bapak, Ibu, orang ingin menjadi hafiz Quran, hafal Quran Pak. Kita tidak usah melihat kita sekarang sudah usia berapa, ngafalkan setengah ayat, hafal, kemudian ditambah sedikit lagi, yang lama hilang, yang baru belum nyantol, hilang lagi, kan Bu ya. Tapi karena kita memiliki keinginan yang kuat dan sudah berusaha sampai mati hanya tidak dapat satu ayat lah misalnya, itu kematiannya sudah sampai derajat kematian orang yang hafiz Quran. Jangankan sampai bisa menghafal Bu, nggak bisa baca sekali, nggak bisa baca sekali, tak ngerti, tak tahu alif ba ta. Tapi pingin setelah dengar kajian di Al Muslimun seperti ini, cek teronya ingin sebagai hafidhah atau hafal Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagai hafiz yang nanti di surga itu tingkatnya sedemikian tinggi orang hafiz Quran itu. Maka sekarang mulai ke masjid ngambil itu qiraati atau tilawah itu atau turutan itu, mulai belajar alif, ba, a, alif fathah a, ba fathah ba, aba. Mulai itu dengan niat nanti kalau sudah bisa baca mau menghafal Al-Quran. Itu Bu, baru dapat 2 halaman qadarullah meninggal. Ini insya Allah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi tadi. Siapa yang mengharapkan kematian syahid, kemudian Allah akan menyampaikan asal jujur, asal tulus, asal benar-benar berupaya, kematiannya meskipun tidak mati perang, mati di atas tempat tidur, dinilai tetap mati syahid.